pagi bersama dekat kepala. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, apa yang kau kerjakan ada baik adanya, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati kasih sayangnya daripada Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami rindu dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai ayat 59. Yohanes pasal 8 Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan rasul setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak melakukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasulan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia, dan aku menurut firman-Nya. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik sekali buat kita pagi hari ini. Dikatakan pada ayat 48, orang-orang itu menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasulan setan?" Jelas, Yesus bukan orang Samaria, tapi keturunan orang Yahudi. Tapi kenapa dikatakan Samaria? Dikatakan dalam firman ini, sama siapakah Samaria ini? Sebagaimana diumpamakan dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Tentang kita melihat tentang orang imam, orang Lewi, dan orang Samaria, di mana orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, mereka dirampok habis-habisan, dipukuli dan harta diambil. Tapi datanglah seorang imam, tapi tidak mempeduli. Lewi tidak mempeduli, tapi ada satu pribadi yang peduli. Siapa? Katakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-33. Lukas 10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, gerak hatinya oleh belas kasihan. Siapa Samaria? Itulah pribadi Yesus yang penuh belas kasihan,
melihat orang yang turun dari yang mengalami sengsara, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan selanjutnya, dikatakan dia dirampok, dipukul habis-habisan, dan dia dalam keadaan menderita. Tapi pribadi Kristus yang penuh belas kasihan, dan orang Samaria ini yang hari ini yang saudara sembah. Orang Samaria yang saudara sembah hari ini, Yesus namanya, satu pribadi yang penuh belas kasihan. Dia bukan imam, dia bukan Lewi. Lewi imam tidak peduli, tapi Samaria yang peduli. Dia ini yang mempedulikan beban saudara. Dia orang Samaria yang memperhatikan penderitaan saudara. Dia memperhatikan air mata saudara. Dia memperhatikan perusahaan saudara. Dia memperhatikan rumah tangga saudara. Dia memperhatikan bisnis saudara. Dia memperhatikan penyakit saudara. Dia memperhatikan beban-beban yang saudara hadapi pada pagi hari ini. Bahkan dia memperhatikan tetesan air mata saudara. Kenapa? Dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lukas 10 ayat yang ke-33. Dia membalut, meminyaki, menaikkan orang itu ke keledai dan bawa pengitaman. Dia siapkan segala-galanya, kebutuhannya. Kalau masih kurang, dia tambahkan. Artinya, apa yang jadi kebutuhan orang yang menderita, dia perhatikan sampai sedemikian rupa. Kalau hari ini selalu mengalami sebagaimana dialami orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko atau Makakalah dan mengalami masalah berat, persoalan, rasa yang tidak berdaya, bahkan dipukul kiri, pukul kanan, dirampok sini, rampok apa, dirampok harta saudara, dirampok mobil saudara, dirampok rumah tangga saudara, dirampok kebahagiaan saudara, dirampok apa, sehingga saudara tidak punya apa-apa hari ini, mungkin mengalami persoalan yang berat, hanya air mata. Tolong, ternyata orang yang rampok itu berkata tolong. Samaria memperhatikan, Lewi imam tidak perhatikan, tapi Yesus yang memperhatikan saudara. Terimalah dengan iman. Terimalah dengan iman. Hari ini Tuhan tolong saudara. Hari ini Tuhan sembuhkan saudara. Hari ini dia buka jalan buat saudara. Hari ini dia menyelesaikan masalah saudara. Hari ini dia juga memulihkan ekonomi saudara. Dia pulihkan juga rumah tangga saudara. Amin. Saudara percaya dia orang Samaria yang penuh belas kasihan. Amin. Dia bukan orang Samaria yang kejam. Lewi, imam, gak peduli. Tapi Samaria ini perhatian saudara. Dia Samaria yang penuh cinta, yang penuh belas kasihan. Mohon belas kasihannya dia. Air mata saudara akan dihapus dengan sukacita. Beban saudara akan diangkat. Kesusahan saudara akan diangkat. Penderitaan saudara akan dipikul. Apapun dia, persoalan saudara, dia sanggup menolong hari ini. Terimalah dengan iman kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa buat firman mengingatkan kami kembali. Engkau Samaria yang penuh belas kasihan, kembalikan kami besok pagi yang pada tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang kerja di depan, yang berperang melawan virus corona, pelihara mereka, pelihara keluarganya, dan pandemi, endemi, dan negara kami ekonomi tetap kuat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.